Hai Sobat Album Cerita, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu. Hari ini kita akan membahas kejadian mengerikan kisah nyata yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur pada tahun 2023. Tentang seorang istri yang dengan sadis menghabisi nyawa suaminya karena masalah ekonomi. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Dari kasus ini kita akan mengenal Anis Puji Lestari yang berusia 35 tahun, tinggal di Desa Sirigan, Ngawi, Provinsi Jawa Timur, bersama suaminya yang bernama Ahmad Romdan, 45 tahun, dan anak mereka, Fai berusia 14 tahun yang masih sekolah SMP. Anis bekerja sebagai instruktur senam, sedangkan Romdan bekerja sebagai petani dan tukang servis elektronik. Dari luar keluarga mereka tampak harmonis dan baik-baik saja. Namun sebenarnya terdapat masalah yang begitu rumit. Sejak pandemi 2020, ekonomi keluarga mereka memburuk. Jasa servis Romdan sepi, dan pendapatan Anis dari senam menurun drastis. Anis terpaksa meminjam uang untuk mencukupi kebutuhan. Namun mereka malah terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, sehingga hutang semakin menumpuk. Masalah keuangan ini memicu keretakan hubungan mereka. Anis dan Romdan bahkan pisah ranjang selama setahun lebih, meski masih tinggal serumah. Mereka pernah berniat untuk bercerai, namun kepala desa sempat mendamaikan mereka sehingga mereka pun batal bercerai. Namun, tekanan ekonomi mereka tidak mereda, dan malah semakin memburuk. Pada Jumat malam 17 Februari 2023, Anis yang frustasi karena hutang jatuh tempo curhat pada Romdan sang suami. Namun, respons suaminya malah dianggap menyakitkan. Pada pukul 5 dini hari yang sudah masuk hari Sabtu 18 Februari 2023, Anis mengambil palu kayu yang ada di ruang tengah rumah dan menghantam kepala Romdan yang sedang tidur sebanyak 4 kali hingga tewas. Saat itu putra mereka Fai tanpa sengaja menyaksikan aksi tersebut. Namun di media manapun tidak ada yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan Fai setelah menyaksikan kejadian itu. Kembali kepada Anis. Setelah melakukan aksi tersebut, Anis membuang palu dan menyembunyikan barang bukti di belakang rumah. Dia kemudian mengarang cerita kepada keluarga suaminya bahwa Romdan meninggal akibat terpeleset di kamar mandi. Kabar itu pun menyebar kepada warga sekitar termasuk kepala desa setempat yang mulai datang ke rumah duka. Namun anehnya saat itu Anis tidak mengizinkan jasad suaminya dibawa ke rumah sakit dan meminta untuk suaminya cepat-cepat dimakamkan. Hal itu tentu saja membuat warga menjadi curiga. Kecurigaan itu bertambah ketika beberapa warga melihat luka di kepala Romdan saat memandikan jenazahnya. Meski demikian, jenazah tetap dimakamkan. Setelah jenazah Romdan dimakamkan, kasus ini pun tidak berhenti sampai di situ saja, di mana seorang warga yang tidak bisa menahan kecurigaannya akhirnya memutuskan untuk melaporkan kejanggalan kematian Romdan kepada pihak kepolisian Polsek Paron. Menerima laporan tersebut, tim kepolisian pun segera datang ke rumah Anis dan Romdan. Berdasarkan kecurigaan masyarakat setempat, tim Polsek Paron beserta Polres Ngawi pun akhirnya membongkar makam Romdan di area pemakaman umum Desa Sirigan. Pada hari Senin, 20 Februari 2023, tim melakukan ekshumasi, dilanjutkan dengan otopsi di Rumah Sakit Umum Bayangkara Polda Jatim. Hasil otopsi menunjukkan adanya retakan di tengkorak kepala korban. Selain hasil otopsi, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk istri korban yakni Anis dan juga saksi kunci dalam kasus ini, yaitu Fai anak mereka. Anis sempat memberikan keterangan yang berbelit-belit, namun akhirnya mengakui perbuatannya. Motifnya adalah kekecewaan terhadap suaminya yang tidak memberikan solusi atas masalah hutang dan malah tersinggung dengan perkataannya.
Polisi menetapkan Anis sebagai tersangka didukung kesaksian Fai dan barang bukti yang ada setelah melewati serangkaian penyelidikan dan juga rekonstruksi kejadian. Akhirnya Anis dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Di balik kejadian itu, banyak orang yang tidak menyangka tentang apa yang dilakukan Anis kepada suaminya. Pasalnya keluarga mereka selama ini terlihat harmonis dan tidak pernah bertengkar. Jadi itulah kasus yang dilakukan Anis yang sudah tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Akibat kurangnya komunikasi dan ketidakbijakan dalam menyelesaikan masalah keluarga, semoga dari kasus ini kita bisa lebih bijak dalam menghadapi masalah keluarga dan tekanan hidup, terutama masalah ekonomi.